Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Minggu tanggal 31 Juli tahun 2022. Besok kita sudah akan memasuki bulan Agustus, dan pagi hari ini kita akan membahas tentang karakter Allah yang akan kita ambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Maha besar Engkau Tuhan, Maha pemurah, Maha pengasih, Maha penyayang, berlimpah kasih setiamu. Itulah karaktermu Tuhan. Tuntun kami, pimpin kami, agar kami mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kebenaran yang pasti memerdekakan kami. Kami terima dengan iman, dengan hati terbuka, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Mari kita baca terlebih dahulu 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-8. 1 Yohanes 4, ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Nah, saya akan memberikan terlebih dahulu sebuah ilustrasi berikut ini, untuk dapat lebih mudah bagi kita sekalian mengerti dan mencernakan karakter Allah itu seperti apa. Selama perang 30 tahun di Eropa, antara tahun 1618 sampai tahun 1648, Raja Swedia yang bernama Gustavus Adolphus terbunuh saat pasukannya memenangkan pertempuran Lutzen. Nah, di tempat yang sekarang disebut Jerman. Swedia diliputi duka yang mendalam pada waktu itu karena kehilangan raja mereka. Dan pejabat pemerintah bertemu untuk menentukan cara menggantikan raja yang baru meninggal, yang baru wafat. Beberapa menyarankan untuk negara diubah menjadi republik. Yang lain berpikir bahwa mahkota harus diberikan kepada sepupu Raja Adolphus, Raja Polandia. Berikan aja kepada sepupunya. Jangan ganti menjadi republik, tapi tetap bentuk kerajaan. Itu usulan. Nah, Kanselir Swedia bangkit dan berkata, ini chancellernya, jangan ada pembicaraan tentang republik atau Raja Polandia, atau berusaha menggantikannya ini dengan sesuatu yang lain. Karena di tengah-tengah kita ada pewaris Raja Gustavus yang agung, yaitu putri kecilnya yang saat ini berusia 6 tahun. Demikian penjelasan daripada kanselirnya. Beberapa memprotes bahwa mereka belum pernah melihat sang putri. Kanselir Swedia berkata, tunggu sebentar ya, dan aku akan menunjukkan putri ini kepada Anda sekalian. Dia membawa Christina, putri raja itu, dan menempatkannya di atas tahta. Salah seorang politisi yang hadir dalam meeting itu, yang sangat curiga dengan usulan ini, maju ke depan dan menatap wajah Christina dengan seksama. Dia teliti wajah itu. Kemudian politisi ini berbalik kepada semua orang yang hadir dalam pertemuan itu sambil berseru, lihat hidungnya, lihat matanya, lihat dagunya. Aku melihat di wajah anak ini ciri-ciri Gustavus yang agung. Dia inilah anak raja kita. Pada saat itu juga semua orang yang hadir dalam pertemuan itu berseru sambil memproklamasikan, Christina, Ratu Swedia. Adakah kita selaku anak-anak raja sekalian, anak raja segala raja, menampilkan ciri khas sang Raja Agung sehingga saat orang melihat, orang mengenal kita sebagai anak Allah Bapa ini.
Adakah orang di lingkungan kita menemukan karakter kasih dan segala macam bentuk karakter Allah ini di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak raja segala raja? Kasih merupakan ciri khas Sang Raja Agung, Yesus Kristus. Kasih merupakan bagian daripada karakter Allah, dan karakter ini harus ditampilkan agar orang dapat melihat siapa Bapa kita, yaitu Tuhan semesta alam, Allah yang adalah kasih, seperti yang kita kutip dari 1 Yohanes 4 ayat ke-8 tadi. Nah, karakter Allah itu apa saja? Apa selain kasih? Nah, halaman-halaman Alkitab dipenuhi dengan gambaran rinci tentang karakter Allah. Mungkin ciri yang paling menonjol dari karakter Allah adalah bahwa Dia adalah Allah yang penuh kasih dan Ia adalah Bapa bagi semua orang percaya, dan Ia sangat mengasihi anak-anaknya. Ingat, saya menekankan di sini Ia adalah Bapa bagi semua orang percaya. Sehingga pertanyaannya adalah, jika Dia menjadi Bapa orang percaya, siapakah Bapa dari orang yang tidak percaya? Kan begitu. Apakah Alkitab menyediakan jawabannya tentang hal ini? Iya, Alkitab menyediakan jawaban tentang siapa yang menjadi Bapa bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Jawabannya ini terdapat dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 44 yang berbunyi, iblislah yang menjadi bapamu. Jadi kalau Allah Bapa tidak menjadi Bapa kita, maka iblis menjadi Bapa. Karena cuma ada dua kemungkinan, percaya atau tidak percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus, Bapanya menjadi Bapa kita. Tidak percaya, maka iblis menjadi Bapa. Hal ini kita tentukan saat kita masih hidup. Dan selanjutnya Alkitab berkata, di mana Bapamu berada, di situ juga engkau berada. Sehingga bagi orang percaya, kita akan hadir bersama dengan Bapa dan tempatnya di surga. Bagi orang tidak percaya, dia akan hadir di mana Bapanya berdiam, yaitu neraka, di tempat kediaman iblis. Allah menurut karakternya sepenuhnya baik. Tertulis dalam Markus 10 ayat 18, 1 Timotius 4 yang keempat. Kebaikannya tidak mungkin tertandingi. Dan karena itu kita dapat percaya kepadanya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya, kata Nahum pasal yang pertama yang ke-7. Dalam kebaikannya, Allah selalu mengutamakan kepentingan kita, umat ciptaannya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu dan kita hafal tentang ayat ini. Tertulis dalam Roma 8 ayat ke-28. Segala sesuatu yang Tuhan lakukan adalah ekspresi kebaikannya dan dirancang untuk memberikan manfaat bagi umat. Apapun itu adalah ekspresi kasih di dalam hal ini. Bahkan di dalam Wahyu 3 ayat 19, barang siapa yang kukasihi, kata Wahyu 3 ayat 19, dia kutegur dan kuajar, karena itu relakanlah hatimu. Ini adalah ekspresi kasih. Kita harus membuka diri untuk menerima teguran, untuk menerima pengajaran daripada Tuhan itu. Dengan kerelaan hati disebutkan, relakan hatimu. Jangan menolak didikan Tuhan. Semuanya itu adalah ekspresi kasih karena Dia mengasihi kita, Dia memberikan tuntunan kepada kita sehingga kita dapat berada di tempat di mana Ia inginkan kita berada. Kekudusan Allah itu tidak ada bandingannya, tidak ada tandingannya, sama seperti kebaikannya, pengetahuannya dan sebagainya. Seperti yang tertulis dalam 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang kedua, saya kutipkan. Tidak ada yang kudus. Saya ulang. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Dia Maha Kudus. Sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Nah, tidak ada noda kejahatan dalam bentuk apapun juga. Atau ketidakmurnian di dalam Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang kelima. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan.
Dia tidak tercemar oleh apapun juga. Dia terang bersih. Lebih putih daripada salju, lebih terang daripada sinar matahari menurut Alkitab. Ini kesuciannya, kemurniannya. Dia maha murni, dia maha suci. Dia maha agung, dia maha kuasa, dia maha tahu, dia maha segala-galanya. Karena itu dia juga adalah maha baik. Karakteristik lain yang menentukan dari Allah adalah kebenarannya. Yang berarti dia, Tuhan, ada dalam keadaan kesempurnaan moral seperti yang tertulis dalam Roma 3 ayat 25-26. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kebesarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Tuhan juga adil. Dia benar-benar lurus dan adil dalam memperlakukan ciptaannya seperti yang tertulis dalam Yesaya 30 ayat yang ke-18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Lihat itu, ia bangkit hendak menyayangi kamu. Segala sesuatu tentang manusia yang dikasihinya. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Pengasih, penyayang, cinta kasih, murah hati, rahmat, kesetiaan, dan belas kasihan adalah semua gambaran dari karakter Allah. Tertulis dalam Nehemia 9 ayat 31. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16 mengatakan seperti itu. Allah begitu baik dan penuh perhatian sehingga kitab suci berkata Allah adalah kasih. Nah, pemazmur menggambarkan Allah sebagai penyayang dan pengasih serta panjang sabar dan berlimpah kasih setia, tertulis dalam Mazmur 86 ayat yang ke-15. Kasih Allah ini dinyatakan dalam Yesus Kristus seperti yang tertulis dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. For God so loved the world that he gave his one and the only begotten Son. Whosoever believe in him shall not perish, but have everlasting life. Berbicara tentang manusia berdosa yang bertobat, yang percaya kepada Yesus, yang tidak binasa. Inilah janji yang diberikan kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ini tertulis dalam Ratapan 3 ayat 22-23. Kesetiaan adalah bagian dari karakter Allah, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Dalam pergumulan dan kegagalan kita, Allah setia mengampuni kita. Ketika kita mengakui dosa kita dan kembali kepadanya, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Perhatikan ini baik-baik. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saat kita tidak setia, dia tetap setia akan janjinya, akan setia akan keinginannya untuk mengampuni kita saat kita datang kembali kepada dia. Yang tidak setia adalah manusia, berubah setia. Manusia tergantung kepada circumstances, tergantung pada keadaan. Sehingga keadaan merubah hati manusia tersebut. Tuhan tidak dipengaruhi oleh circumstances. Di saat kita tersandung dan jatuh, kita akan sangat bersyukur karena kita mengetahui
bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Allah adalah benar dan firman-Nya adalah benar. Tentang hal ini tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Allah dan firman-Nya membentuk dasar yang dapat dipercaya untuk kehidupan. Di dalam Dia tidak ada kepalsuan, kebohongan, atau penipuan. Apa yang Tuhan katakan benar-benar dapat dipercaya. Firman-Nya konsisten dengan karakternya dan pernyataannya tentang dirinya adalah benar. Karena karakter Tuhan yang sempurna, kita dapat mempercayai Dia untuk memenuhi janjinya. Allah itu penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, berlimpah kasihnya dan setianya. Tuhan sabar banget dalam menunda janji, dalam menunda banjir pada zaman Nuh saat Bahtera sedang dibangun, memberikan banyak waktu bagi para pendosa untuk bertobat. Namun mereka menolak. Kami nggak pernah lihat hujan, kan? Mana itu hujan? Mereka memperolok-olok Nuh. Bukan Nuh sebenarnya mereka perolok, tapi Tuhan yang membuat perjanjian tersebut. Demikian juga perpanjangan kedatangan Kristus bukanlah indikasi kelambatan atau keraguan-raguan di pihak Tuhan, tetapi kesabarannya. Karena Dia tidak ingin siapapun mati tanpa kesempatan untuk bertobat. Tuhan ingin agar setiap orang bertobat, diselamatkan, dan masuk ke dalam keluarganya. Berhimpun bersama Dia di dalam kekekalan di surga. Inti dari karakter Allah adalah keinginannya untuk menjadi Bapa bagi semua orang yang percaya kepadanya. Nah, seringkali kita tidak mengerti, padahal satu hal kita lupa. Kita tidak tahu kapan kehidupan kita ini berhenti dan kita menghadapi takhta pengadilan Allah itu. Kita beranggapan lain seakan-akan kita masih dapat menghadapi sang mantri besok, masih menghadapi matahari besok. Belum tentu seperti itu. Sehingga kita harus mempersiapkan diri kita setiap saat di dalam kehidupan ini. Kekristenan mengalami kemunduran. Tetapi kita jangan terpengaruh akan hal-hal demikian. Kita harus membangkitkan semangat kita sendiri untuk tetap setia kepada Tuhan sampai kedatangannya. Semakin dalam kita menggali Alkitab, semakin dalam kita mengenali Alkitab itu, semakin kita akan menemukan segi-segi baru yang indah dari karakter Allah. Kita akan lebih mengerti tentang siapa Allah itu. Dan semakin lama kita menghabiskan waktu bersama-sama Dia pada saat merenungkan firman Tuhan itu, semakin baik kita mengenal dan memahami sifatnya. Kita akan menemukan bahwa Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bahwa Dia Maha Tahu, Dia Maha Kuasa, dan Dia selalu hadir di mana-mana. Tidak ada tempat yang Dia tidak bisa hadir. Dia sempurna. Dan Dia adalah 3 dalam 1. Trinity. Kita dapat menghabiskan seumur hidup mencari Dia dan mencoba mengerti siapa Dia sebaik mungkin. Namun, sejauh itu kita hanya dapat menggali dan memahami karakter Bapa hanya pada bagian kulit luarnya saja. Kita tidak dapat sepenuhnya memahami kedalaman karakter Bapa yang lebih tinggi dari langit biru dan lebih dalam dari laut yang terdalam manapun. Namun apa yang telah kita ketahui dan apa yang telah kita cicipi saat hidup di dunia ini lebih daripada apa yang dapat kita bayangkan. Misalnya, bagaimana seorang yang penuh dosa, yang tidak mempunyai harapan
untuk diampuni dalam sistem pengampunan pengadilan dunia. Diampuni orangnya oleh Bapa dan utangnya dibayarkan oleh Bapa. Namun ada saja orang menolak. Bayangkan itu kasih Bapa seperti itu. Bagaimana saat kita berhadapan muka dengan Dia? Kasih seperti apa yang akan mengalir dari tahta kerajaan Allah itu kepada kita? Apa artinya Tuhan adalah kasih? Mari kita lihat bagaimana Alkitab menggambarkan kasih. Dan kemudian kita akan melihat beberapa cara di mana Tuhan adalah inti dari kasih itu. 1 Korintus 13. Ini ayat kasih ini. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8 mengatakan sebagai berikut. Kasih itu sabar. Ini karakter kasih ya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Ini adalah gambaran Allah tentang kasih. Karena Allah adalah kasih. Jadi seperti inilah Dia. Dalam kasih, Tuhan tidak memaksakan kehendak dirinya pada siapapun. Mereka yang datang kepadanya akan mengasihinya sebagai tanggapan atas kasihnya. Dalam kasih, Tuhan menunjukkan kebaikan kepada semua orang. Dalam kasih, Yesus berkeliling, berbuat baik kepada semua orang tanpa memihak. Dalam kasih, Yesus tidak mengingini apa yang dimiliki orang lain. Menjalani hidup yang rendah hati tanpa mengeluh, sekalipun ia menderita. Bagi kita, bukan karena dia melakukan kesalahan. Penderitanya diterimanya karena penderitaan yang seharusnya kita terima ditimpakan kepada dia. Itu kasih. Dalam kasih, Yesus tidak membual tentang siapa dia dalam daging, meskipun dia bisa mengalahkan siapapun yang pernah berhubungan dengannya. Dalam kasih, Yesus dengan rela mati, menanti Bapanya di surga, seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Dia pergi untuk mati. Dalam kasih, seperti selalu memperhatikan kepentingan orang lain, baik di masa lampau, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ungkapan kasih Allah yang terbesar dikomunikasikan kepada kita dalam Yohanes 3:16 seperti yang kita kutip tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Roma 5 ayat yang ke-8 menyatakan yang sama. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Berdasarkan ayat-ayat ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa keinginan terbesar Tuhan adalah agar setiap orang bertobat supaya jangan ada yang binasa. Itu tercatat dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Melainkan beroleh hidup yang kekal bersamanya di surga. Ini keinginan Bapa. Kalau keinginan iblis untuk menghabiskan waktu bersama dia di neraka. Beda banget di dalam hal ini. Iblis boleh kita bayangkan sebagai lalat. Kalau roh lalat itu dalam Alkitab disebut sebagai Beelzebul di dalam
hal ini. Lalat nggak bisa ditempatkan yang bersih, dia cari lagi sampah. Dia membawa penyakit, tidak ada yang menguntungkan dari lalat. Dia cuma tahu membawa penyakit. Ditaruh di tempat kumbang, ditaruh di tempat kembang, bunga, dia akan kembali ke tempat sampah. Itu iblis. Rancangannya jahat semata-mata. Sampah. Hal ini dimungkinkan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib untuk membayar upah dosa kita yang percaya kepadanya. Dia mengasihi kita karena dia memilihnya sebagai tindakan berdasarkan kehendaknya karena dia mengenal hati kita yang terdalam. Kasih memaafkan. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi apa artinya Tuhan adalah kasih? Artinya apa? Kasih adalah sifat Tuhan. Karena kasih adalah aspek inti dari karakter Tuhan. Kasih itu pribadinya. Inti dari karakternya. Kasih Tuhan sama sekali tidak bertentangan dengan kekudusan, kebenaran, keadilan, atau bahkan murkanya. Di dalam murkanya itu kasih. Kita harus mengerti aja dari sisi Tuhan. Semua atribut Tuhan berada dalam harmoni yang sempurna. Semua yang Tuhan lakukan adalah penuh kasih. Sama seperti semua yang Dia lakukan adalah adil dan benar. Tuhan adalah contoh sempurna dari kasih yang sejati. Hebatnya, Tuhan telah memberikan mereka yang menerima anaknya yang tunggal, Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka, kemampuan untuk mengasihi seperti Yesus mengasihi Bapaknya. Melalui Roh Kudus, kita dimampukan untuk mengasihi. Bukan hanya Tuhan, tapi juga sesama kita manusia. Hanya tinggal kita yang melaksanakan apa yang telah Tuhan tempatkan di dalam hati kita melalui Roh Kudus ini. Apa yang dimaksud dengan Tuhan Maha Baik? Artinya apa? Kata Tuhan Maha Baik, perkataan Tuhan Maha Baik, omnibenevolent, berasal dari kata Latin sebetulnya. Omni yang berarti semua. Dan kata benevolent yang berarti baik atau dermawan, murah hati. Ketika kita mengatakan bahwa Tuhan itu Maha Baik, kita mengatakan bahwa Tuhan itu benar-benar baik dan bahwa tidak ada tindakan atau motif atau pikiran atau perasaan apapun tentang Dia yang tidak murni, pure banget kebaikannya. Dia Maha Baik. Alkitab memberikan banyak kesaksian tentang kebaikan Tuhan, termasuk kebaikan Yesus sendiri. Ketika Dia menegaskan tidak seorang pun yang baik selain dari Allah saja, tercatat dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-18. Ini hanya dapat berarti bahwa meskipun manusia dapat melakukan hal-hal yang baik, hanya Tuhan yang Maha Baik atau sepenuhnya baik. Sedangkan kebaikan manusia itu beralasan, bermotivasi sesuatu yang lain. Kemahabaikan Tuhan adalah kesempurnaannya. Karena segala sesuatu pasti berasal dari sesuatu yang menyebabkannya berada atau terjadi. Cause and effect. Maka penyebab yang tidak ada penyebabnya artinya ada dengan sendirinya adalah satu hal yang memulai rantai keberadaan. Seringkali diidentifikasikan dengan Tuhan. God is self-existence. There is no cause to make Him exist. Nothing. Tidak ada penyebab. Serta teguh dan tidak berubah. Dia juga harus Maha Baik. Dia teguh, dia baik, dia tidak berubah. Konstan, selamanya sama. Langit bumi berlalu, firman-Nya kekal. Dia firman itu. Jika Tuhan hanyalah makhluk yang baik dan berkuasa, tetapi tidak sepenuhnya baik, saya ulang pelan-pelan ya. Jika Tuhan hanyalah makhluk yang baik dan berkuasa, namun tidak sepenuhnya baik, akan ada unsur kontingensi. Unsur kontingensi ini muncul. Artinya apa? Artinya kita dapat membayangkan makhluk yang berpotensi memiliki kebajikan yang lebih besar. Dan seseorang dengan kebaikan yang lebih besar
akan menjadi lebih besar daripada Tuhan dalam hal kebaikan misalnya, namun tidak pernah terjadi sesuatu seperti itu. Karena kebaikan segala sesuatu diukur dari kesempurnaannya, Tuhan harus maha sempurna agar juga menjadi maha tahu dan maha kuasa. Kesempurnaan Tuhan ini diukur dari sini, bahwa maha baiknya Tuhan itu adalah sempurna. Tidak ada unsur lain yang tercantum atau mencemarkan kebaikan Tuhan. Baiknya manusia tercemar. Baiknya Tuhan tidak tercemar. Baiknya Tuhan itu murni. Jadi kemahasempurnaan Tuhan juga menentukan kemahabaikannya, kemahakuasaannya, kemahatauannya. Karena dia maha sempurna. Ketiga aspek pribadinya harus ada agar dasar kita, ketiga aspek pribadinya harus ada agar kita dapat memahami salah satu dari ketiganya. Dia maha sempurna, maha tahu, maha kuasa. Keberatan paling umum terdapat pernyataan bahwa Tuhan itu maha baik, serta maha kuasa, dan maha tahu adalah masalah kejahatan. Jika Tuhan maha tahu, dan maha kuasa, dan maha baik, maha tahu, maha kuasa, maha baik, mengapa kejahatan ada? Para filsuf memperdebatkan pertanyaan ini tanpa henti. Ada orang yang mencoba memecahkan masalah dengan mengatakan bahwa kejahatan dimulai dari Lucifer, yang mempergunakan kehendak bebasnya, free will, melawan Tuhan dengan keinginan untuk meninggikan dirinya, tercatat dalam Yesaya 14. Aku, selalu aku. Sedangkan Yesus mengatakan, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu Bapa yang terjadi. Berbeda banget. Setelah kejatuhan Lucifer ini, manusia juga mempergunakan kehendak bebas mereka, free will mereka, untuk melawan perintah Tuhan dengan memakan buah tentang pengetahuan yang baik dan jahat yang oleh Tuhan dilarang. Kehendak bebas yang disalahgunakan ini adalah penyebab kejahatan. Dan bahwa Tuhan tidak terlibat dalam menyebabkan kejahatan karena berbuat jahat adalah pilihan manusia semata-mata yang mempergunakan free will mereka untuk maksud yang jahat. Orang kemudian mungkin bertanya, lalu mengapa Tuhan menciptakan makhluk yang bisa memilih kejahatan berdasarkan free will mereka? Dan jawaban khas untuk itu adalah karena Tuhan menginginkan makhluk yang dapat membuat pilihan seperti dia. Tuhan menciptakan manusia seperti dia, yaitu dia tidak menginginkan robot. God created male and female in his image, dalam free will. Kita sama dalam hal ini. Tapi Tuhan memilih segala sesuatu yang baik adalah manusia memilih sesuatu yang kontradiksi dengan kehendak Tuhan. Secara filosofis, kemahakuasaan Tuhan adalah masalah yang rumit. Masalah kejahatan adalah masalah yang kompleks. Namun kita tahu agar Tuhan menjadi Tuhan, dia harus maha baik. Dia harus maha kuasa dan maha tahu. 3 hal ya, maha baik, maha kuasa, maha tahu. Ini karakter Tuhan yang paling dasar. Maha baik, maha tahu, maha kuasa. Dan sungguh, masalah sebenarnya yang timbul adalah mempercayai Alkitab yang menampilkan Allah yang maha baik. Manusia mempunyai masalah dengan ini. Kalau dikatakan Tuhan itu maha baik, karena mereka mengukur dengan keinginan diri mereka. Kalau mereka tidak mendapatkan sesuatu seperti yang mereka inginkan, maka mereka mengatakan Allah itu tidak baik. Kadang-kadang kita mendengar orang Kristen yang berdoa, jika engkau sungguh Tuhan yang baik, maka, halo, nggak ada urusannya dengan keinginan kamu. Apakah karena seorang tua, seorang papa atau seorang mama menolak keinginan anak umur 3 tahun untuk memberikan gunting atau pisau yang tajam, mereka adalah orang tua yang jahat? Hal ini harus kita pahami dari sisi kacamata Tuhan di dalam hal ini. Apa yang terbaik Tuhan pasti berikan kepada kita. Kemarin ini dalam artikel yang saya kirimkan itu tercatat ada seorang anak kecil yang ngerengek terus minta sesuatu kepada orang tuanya, minta permainan.
Aku mau yang ini, aku yang mau yang ini. Mami, aku mau yang ini. Maminya akhirnya memberikan permainan persis seperti yang diinginkan oleh anak tersebut pada saat ia berulang tahun. Kakaknya mengatakan, "Dek, kenapa kamu meminta mainan yang ini? Padahal Mami telah membeli yang jauh lebih besar, yang jauh lebih baik, dan atas permintaanmu Mami telah menukarkan di toko dan menggantikannya sesuai dengan keinginanmu." Seringkali kita minta sesuatu kepada Tuhan tanpa mengizinkan Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Ingat, Dia Maha Baik. Dia pasti memberikan yang terbaik. Kita manusia kadang-kadang karena tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan apa yang kita lihat, yang kita dengar, kita memberontak kepada Tuhan. Hari ini adalah titik balik. Kita bertobat dengan pengertian Allah itu Maha Baik, Dia pasti memberikan yang terbaik kepada kita. Pesannya kepada orang-orang berdosa, melalui Kristus, kabar baik. Jadi, melalui Yesus Kristus ini kabar baik disampaikan kepada kita. Dia mati di kayu salib dan bangkit lagi pada hari ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Dari sana ia akan datang mengadili orang yang baik dan orang yang jahat. Ini kabar baik. Wahyunya tentang Kristus muncul dalam bentuk kebaikan dan kasih setia Allah juru selamat kita. Titus 3 ayat 4. Kebaikan Allah lah yang menuntun kita kepada pertobatan. Roma 2 ayat yang keempat. Kebaikan adalah salah satu hasil dari berdiamnya Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22. Dan Dia mendatangkan kebaikan dalam hidup kita melalui iman. 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-11. Apa yang dimaksud dengan Tuhan yang Maha Penyayang dan penuh dengan belas kasihan? Apa artinya? Apa maksudnya di dalam hal ini? Tuhan berbelas kasihan pada dasarnya berarti bahwa ketika kita pantas dihukum, Dia tidak menghukum kita dan malah memberkati kita. Belas kasihan adalah menahan penghukuman yang adil. Di seluruh Alkitab, Tuhan memberikan banyak ilustrasi tentang belas kasihan-Nya. Allah sepenuhnya menunjukkan belas kasihan-Nya di dalam Yesus Kristus. Tuhan berbelas kasihan kepada Salomo yang bandel dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 13. Tuhan berbelas kasihan kepada Israel dalam pembuangan. Daud menggambarkan belas kasihan Tuhan ketika dia menunjukkan kebaikannya kepada Mephiboset, anak Yonatan, cucu Raja Saul. Tertulis dalam 2 Samuel 9 ayat 7. Mephiboset ini anak yang pincang kakinya, jatuh pada saat berlari, pada saat pengungsian. Belas kasihan Tuhan dinyatakan setiap tahun pada hari pendamaian. During the Day of Atonement. Ketika imam besar memasuki ruang maha suci, Holy of Holies, dan memercikkan darah korban di depan tutup pendamaian. The mercy seat, itu dipercikin darah di dalam hal ini. Mercy seat di bawahnya terdapat tongkat Harun, mana ada 10 perintah Allah. Artinya mercy seat di sana, mercy Tuhan jauh lebih besar daripada hukum Taurat itu. Ilustrasi lain tentang belas kasihan Allah ditemukan dalam Matius 18 ayat 23 sampai 27. 2 minggu yang lalu kalau saya nggak salah ingat kita pernah menyentuh ini. Dalam perumpamaan ini diceritakan bagaimana seseorang raja membebaskan seorang hamba yang berhutang banyak kepadanya. Karena hamba ini tidak sanggup membayar hutangnya dan hamba ini memohon belas kasihan dari raja ini. Tergerak oleh belas kasihan dinyatakan oleh Alkitab, raja ini mengampuni hamba yang berutang banyak kepadanya ini. Dia dibebaskan, dia nggak usah perlu bayar utang. Rajalah yang membayar hutang itu artinya. Inilah intinya, kita berhutang kepada Tuhan suatu hutang yang tidak pernah dapat kita bayar kembali. Nggak mungkin kita bayar. Dan Allah Bapa dengan penuh belas kasihan mengampuni hutang itu di dalam Kristus. Jika kita mau mengizinkan Bapa melalui putranya membayarkan hutang dosa kita tersebut dengan menerima anaknya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jika tidak, ya berarti kita harus membayar hutang yang tidak terbayar ini, yaitu di neraka.
Artinya kita dibebaskan dari segala hutang yang tidak mungkin kita bayar dengan menimpakan hutang itu kepada Yesus Putra Tunggalnya. Menariknya adalah setelah Raja dalam perumpamaan di atas tadi dalam Matius 18:23-27 mengampuni hutang orang yang memohon belas kasihan daripadanya karena jumlah hutang itu demikian banyaknya, orang yang hutangnya banyak ini dibebaskan oleh Raja. Itu sebaliknya, ia menolak untuk mengampuni orang yang memiliki hutang yang jumlahnya sangat kecil berbanding dengan hutangnya kepada Raja. Raja kemudian menghakimi orang yang tidak tahu berterima kasih itu. Tuhan menuntut kita untuk berbelas kasihan, mengampuni orang lain di bumi. Kita yang telah diampuni begitu banyak tidak memiliki hak untuk menahan pengampunan dari orang lain. Yesus bahkan berkata, demikian jugalah Bapa memperlakukan engkau. Jika engkau telah diampuni, engkau wajib dan mempunyai keharusan untuk mengampuni. Dengan tidak mengampuni, maka Bapa akan memperlakukan kita seperti contoh di atas tadi, yaitu tidak mengampuni kita juga. Pilihannya ada pada kita. Belas kasihan Tuhan terkait erat dengan sifat-sifat Tuhan lainnya. Dalam Mazmur 86 ayat 15 dikatakan, tetapi engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Belas kasihan Tuhan berakar pada kasihnya kepada kita. Semuanya, titik tolaknya, intinya, kasih Allah. Dia penuh belas kasihan karena dia adalah kasih. Itu tertulis ya dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. God is love. Sebagai orang berdosa, kita layak menerima hukuman. Tercatat dalam Roma 3:23. Allah yang benar menuntut hukuman atas dosa. Jika tidak, maka ia bukanlah Allah yang adil dan kudus. Karena Allah memang mengasihi kita dan berbelas kasihan, dia mengutus anaknya. Kepenuhan belas kasihannya dinyatakan dalam Matius 27. Yesus dipukuli bagi kita. Dia dibunuh secara brutal demi kita. Yesus menerima penghukuman kita yang adil. Dan kita menerima belas kasihan dari Tuhan. Bayangkan ini. Lihat dari sisi Tuhan apa yang telah Tuhan kerjakan bagi kita. Masihkah kita mau menentang dan melawan Tuhan itu dan berlaku tidak hormat kepada Dia dan firman-Nya? Karena kasih-Nya kepada kita, Tuhan ingin kita bersamanya. Agar kita dapat tetap bersama Tuhan selama-lamanya, maka diperlukan belas kasihan yang tidak terukur itu dari Tuhan. Ada hubungannya yang tak terpisahkan antara kasih dan belas kasihan Tuhan. Yesus menyerahkan nyawanya dan menjadi anak domba korban. Agar belas kasihan Allah dapat diberikan kepada kita. Dia mati agar kita hidup. Ganti, trading di dalam hal ini. Kita memberikan dosa, dia memberikan hidupnya bagi kita. Alih-alih menghukum kita karena dosa kita, Allah membiarkan anaknya mengambil hukuman menggantikan kita. Ini luar biasa. Instead of punishing us, He sent His one and the only Son to pay the penalty for our sins, to pay the wages of our sins. Itu adalah tindakan akhir dari belas kasihan Allah untuk keuntungan kekal kita. Belas kasihan menang atas penghakiman. Grace wins at the end. Apakah kasih karunia Allah? Kasih karunia Allah adalah tema yang secara terus-menerus dan konstan dibahas dalam Alkitab, dimulai sejak dari Perjanjian Lama dan mencapai titik puncaknya dalam Perjanjian Baru dengan kedatangan Yesus Kristus seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 17. Kata yang diterjemahkan untuk kasih karunia dalam Perjanjian Baru berasal dari kata Yunani, charis, yang berarti kemurahan hati, berkat atau kebaikan. Kita semua dapat memberikan kasih karunia kepada orang lain. Tetapi ketika kata kasih karunia digunakan, yaitu charis,
dalam hubungan dengan Tuhan itu memiliki arti yang lebih kuat. Kasih karunia adalah Allah memilih untuk memberkati kita dengan segala kebaikan daripada mengutuk kita akibat dosa kita. Ini adalah kebaikannya kepada kita yang tidak layak untuk menerima kebaikan itu. Kitab Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. You are saved by grace, not of work. Lest anybody shall boast, kata Alkitab. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Satu-satunya cara kita bisa masuk ke dalam hubungan dengan Tuhan adalah karena kasih karunia dari Tuhan ini kepada kita. Grace yang memungkinkan segala-galanya ini. Kasih karunia dimulai di Taman Eden ketika Allah membunuh seekor binatang untuk menutupi dosa Adam dan Hawa. Menutupi. Karena itu binatang dalam perjanjian lama tetap dikorbankan setiap tahun. Hanya dapat menutupi. Sejak Yesus menumpahkan darahnya, dosa kita tidak ditutupi, tapi dihapuskan di dalam darah Yesus, anak domba Allah yang sempurna. Darah binatang tidak dapat melakukan ini. Karena itulah Yesus harus datang sebagai korban anak domba Allah yang sempurna. Once and for all. Dia bisa saja membunuh manusia pertama saat itu karena ketidaktaatan mereka. Namun dia mengampuni. Dia memberikan jalan. Injil pertama masuk dalam Kejadian 3 ayat 15. Tetapi daripada menghancurkan mereka, manusia pertama yang jatuh dalam dosa ini, Allah memilih untuk membuat jalan bagi mereka untuk menjadi benar di hadapannya. Pola anugerah itu berlanjut di sepanjang perjanjian lama ketika Allah menetapkan pengorbanan darah binatang sebagai sarana untuk menebus manusia berdosa. Bukan darah fisik dari korban-korban itu pada dasarnya yang menyucikan pendosa. Yang menyucikan para pendosa sebenarnya adalah kasih karunia Allah yang mengampuni mereka yang percaya kepadanya dengan membayar hutang dosa mereka. Allah yang membayar. Seperti anak yang memecahkan piring, ayah yang membayar harga dari kelakuan anaknya. Orang-orang berdosa menunjukkan iman mereka dengan mempersembahkan korban-korban yang Allah tetapkan. Apa yang Allah tetapkan, kita lakukan. Rasul Paulus memulai banyak suratnya dengan kalimat, kasih karunia Allah, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, perkataan ini tentang kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa ini tertulis dalam Filipi 1 ayat 2, 2 Korintus 1 ayat 2, Efesus 1 ayat 1-2, 1 Korintus 1 ayat 3 dan sebagainya. Banyak sekali ayat-ayat yang dimulai oleh Rasul Paulus untuk menyatakan pentingnya kasih karunia yang kita alami dari Bapa Surgawi ini. Karena tanpa kasih karunia ini, tanpa grace ini, kita tidak mungkin dapat diselamatkan. Tuhan menunjukkan belas kasihan dan kasih karunia. Mercy and grace hand in hand tidak dapat berjalan sendiri. Belas kasihan, mercy, kasih karunia, grace. Tetapi keduanya ini tidak sama. Belas kasihan, mercy, menahan hukuman yang pantas kita terima. Kasih karunia memberi berkat yang tidak pantas kita terima. Dalam bahasa Inggrisnya kira-kira begini. Mercy withholds a punishment we deserve. Mercy withholds a punishment we deserve. Grace gives a blessing we did not deserve. Grace gives a blessing we do not deserve. Dalam belas kasihan, Allah memilih untuk menghapus utang dosa kita dengan mengorbankan anaknya yang sempurna menggantikan kita. Tertulis dalam Titus 3 ayat 5, 2 Korintus 5:21. Allah bahkan melangkah lebih jauh dari sekedar belas kasihan. Lebih jauh daripada hanya sekedar mercy. Ia juga memberikan kasih karunia kepada musuh-musuhnya.
Dia menawarkan kepada kita pengampunan, rekonsiliasi dengan Bapa Surgawi. Hidup yang berkelimpahan dalam kenyamanan sorga. Nah, banyak orang yang mengartikan Yohanes 10 ayat 10, Allah memberikan hidup yang berkelimpahan, lantas mereka berpikir uang yang berkelimpahan. Berkelimpahan di surga, kita tidak mengalami penderitaan lagi, kita menikmati kenyamanan, tidak ada tangis lagi, tidak ada kesedihan lagi, yang adanya tawa, gelak, kesenangan, sukacita. Ini luar biasa. Harta yang kekal yang ada di surga bersama dengan Bapa. Bapa itulah harta kita. Roh Kudus diberikan kepada kita dan suatu tempat diberikan kepada kita yang tidak layak menerima, namun dilayakkan, dibenarkan di dalam Kristus. Suatu hari nanti menikmati kehidupan kekal di surga. Ini luar biasa. Ketika kita menerima tawarannya dan menempatkan iman kita dalam pengorbanannya, maka segala yang saya katakan tadi merupakan bagian kita. Kesimpulan saya seperti ini. Allah adalah kasih dan Ia sumber segala kebaikan, dan daripadanya lah mengalir segala hal yang baik. Salah satu bentuk kebaikan Tuhan itu adalah kasih karunia. Grace. Kasih karunia adalah Allah memberikan harta terbesar kepada yang paling tidak layak, yaitu kepada semua orang berdosa yang beriman kepada anaknya Yesus Kristus. Diberikan kehidupan kekal, masuk ke dalam kerajaan Allah, menjadi bagian daripada keluarga Allah. Allah yang berbelas kasihan menghapus hutang dosa kita dengan mengorbankan anaknya yang sempurna menggantikan kita. Hukuman yang selayaknya kita terima ditimpakan kepada anaknya bagi kita. Allah melangkah lebih jauh lagi. Ia tidak berhenti pada belas kasihan semata-mata. Ia bahkan menawarkan kepada kita pengampunan dalam kasih karunia-Nya, yaitu pengampunan yang sesungguhnya tidak layak kita terima. Agar kita melalui pengampunan itu tercipta rekonsiliasi dengan Bapa, hidup yang berkelimpahan karena dibebaskan dari lautan api, harta yang kekal di surga. Itu luar biasa. Tuhanlah bagianku, kehidupanku, Roh Kudus-Nya, bahkan Ia menyediakan tempat di surga bagi semua orang yang percaya pada Anaknya dengan segenap hati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah belajar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Engkau adalah kasih. Inti daripada segala-galanya adalah kasih. Dalam segala sesuatu yang Engkau kerjakan berdasarkan kasih ini. Dan kasih itu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Langit bumi berlalu, firman Tuhan tetap, kasih-Mu tetap. Engkau itu maha baik. Engkau itu maha sempurna. Engkau itu maha kuasa. Engkau itu maha tahu. Engkau maha segala-galanya. Daripada Engkaulah datang segala kebaikan itu. Engkau sumber segala kebaikan. Tuhan, kami terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka hati kita dan kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Bapa Surgawi menyinari wajah-Nya atas setiap daripada kita. Memberkati kita sehingga kita menjadi kepala dan bukan ekor. Naik dan tidak pernah turun. Diberkatilah Engkau saat Engkau masuk. Diberkatilah Engkau saat Engkau keluar. Diberkatilah bakulmu. Diberkatilah tempat adonanmu. Diberkatilah kandunganmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah pekerjaanmu. Sehingga Pak, Engkau akan berhasil dalam segala sesuatu yang Engkau kerjakan pada saat Engkau setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Bapa Surgawi sendiri yang menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita dan mengurapi kepala kita dengan minyak sehingga piala kita penuh melimpah. Dan biarlah kita membuka lembaran waktu kita pada saat ini dengan hikmat marifat dari Bapa Surgawi. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus. Saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus datang kali keduanya. Menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah menerima berkat Tuhan berkata, amin. Damai sejahtera Tuhan bersama kita sekalian. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Kebaktian telah selesai dan kita akan berjumpa atas seizin Tuhan minggu depan. Pada saat yang sama, Tuhan Yesus memberkati dan jangan lupa jalankan protokol kesehatan. God bless you.